semuanya, kembali lagi di Tip Talks bersama saya Ainan dan rekan saya Viana. Bagi kalian yang belum follow kita di Spotify, jangan lupa follow ya, dan juga subscribe YouTube HMTF Empas. Nah, di episode 2 kali ini kita kedatangan dua pemuda ganteng yang sudah duduk di sini. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada, oke, akang-akang kalian boleh dong kenalin dulu ke sapa-sapa dulu teman-teman yang di rumah yang nonton. Halo teman-teman yang di rumah, perkenalkan nama saya Sofyan Igasmana dari angkatan 2019. Dipanggil Egi. Kang Egi. Oke, kalau sebelahnya Yang siapa satu ini lagi, hitam-hitam manis siapa ya? Oke, hai teman-teman, nama saya Said Jafar, saya angkatan 2019. Udah, Biasanya panggil apa? Kak? panggilannya Sahid. Kang Sahid, Kang Sahid. oke. Nah, di episode kali ini tuh kita bakalan ngobrolin seputar MBKM. Jadi dua pemuda akang-akang, Kang Egi dan Kang Sahid itu, kenapa kan mereka itu mengikuti? MBKM, khususnya di Teknik Informatika Unpas. Nah, MBKM itu apa sih, Kang? Kan yang di rumah tuh belum tahu, coba kenalin deh MBKM Apa sih itu itu MBKM itu, biar mungkin yang menonton tuh tertarik gitu. Apa sih MBKM itu? Boleh mungkin dari salah satu ya. Oke, jadi MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu program dari pemerintah yang dimana para mahasiswa belajar tidak hanya di kampus tapi mencoba belajar di luar gitu. Jadi bisa belajar di kafe perusahaan gitu. Oh, di atau perusahaan. Kirain di luar di kafe. jadi konsepnya bukan belajarnya, bukan. Jadi tapi di luar. kuliahnya. Berarti belajar di luar studi yang Ya. dijalani gitu ya. Ya, itu ada kerjasama sama perusahaan, terus sama universitas lain gitu. Gitu. Mungkin dari Kang Egi. Jadi dari MBKM sendiri kan ada 8 poin kegiatan ya yang digagas dari pemerintah. Nah, kita itu ikut kegiatan MSIB atau magang studi independen bersertifikat. Nah, MSIB sendiri itu ada 2 kegiatan juga, ada magang dan juga studi independen. Nah, kita berdua itu ikutnya di studi independen bersertifikat. Di mana kegiatan itu tuh jadi kita belajar di luar kampus. Kita belajar mengenai suatu bidang yang sudah disediakan pilihannya dan nantinya diikuti, tentunya belajarnya di luar kampus dan disediakan oleh mitra atau perusahaan yang sudah kerjasama dengan kementerian. Oh. Dari informatika sendiri kan angkatan 2019 kan ya dua-duanya. Dari angkatan 2019 yang MBKM itu berdua aja atau gimana, Kang? Ada sekitar belasan dari teman-teman yang mengikuti MBKM waktu itu. Itu dari jurusan Teknik Informatika semua itu. Ya, Berarti yang dari fakultas lain juga ada ya? Dari jurusan lain gitu. jadi kalau MBKM itu sistemnya belajarnya sama, ada mahasiswa IT sama non IT. Oh. Jadi siapapun yang misalkan ketika mendaftar lalu diterima di MBKM, nah jadi kita tuh punya teman-teman gak hanya IT aja, tapi ada teman-teman yang dari non IT. Waktu itu ada teman-teman dari misalkan dari sastra jurusannya, atau mungkin dari Kang Egi ada. Waktu itu ada dari jurusan pendidikan matematika, ada juga Dari Untas gitu. dari kampus lain. Nah, untuk MBKM itu berlangsungnya berapa lama sih biasanya? Kalau MBKM sendiri sesuai dengan kalender akademik, jadi berlangsungnya itu 1 semester di setiap 1 tahun ajar. Jadi setiap semester ganjil atau genap itu pasti ada MBKM. Oke. Kenapa sih Kang ikutan MBKM? Oke. Menariknya apa gitu biar yang teman-teman juga paling sekalian pasti ada manfaatnya gitu kan. gitu. Nah, apa itu? Karena awalnya belum tahu juga itu apa sih MBKM itu. Terus waktu itu tuh dikenalin lah sama salah satu dosen di Teknik Informatika Unpas, lalu mengenalin sosialisasi tentang MBKM, dan ternyata MBKM itu sistem belajarnya kita terfokuskan gitu sesuai keinginan kita gitu. Misalkan kita fokusnya ke multimedia, ya kita berarti bisa mendaftar di penjurusan multimedia ataupun di RPL dan lainnya kayak gitu. Jadi lebih terfokuskan belajarnya, dan banyak keuntungan lain seperti sertifikat, lalu relasi juga, lalu pengalaman juga, dan banyak Materi yang Ya. relevan sama industri Nah, juga ya itu. kan. Oke. Untuk sertifikat itu kan, kalau sertifikat itu pasti ada jangka itunya kan. Nah, jangka berlakunya itu berapa tahun? Dan bisa digunakan untuk apa sih sebenarnya? Kalau sertifikat sendiri kan di setiap program MBKM beda-beda ya. Kalau di program yang saya ikuti sendiri di studi independen di coding di
learning path front end dan back end web, itu ada sertifikat untuk kita tuh nantinya menyelesaikan beberapa kelas dan ada kelas expert. Kalau dari sertifikat di coding sendiri berlaku 4 tahun untuk keahlian sebagai kalau yang saya ikuti sebagai front end developer. Kang gitu front end developer. Kalau misalnya Kang Said Dulu waktu itu saya ikut di salah satu program Bangkit Academy dan ngambil cloud computing learning path gitu. Masih sama sih keuntungannya dapat sertifikat, tapi spesialnya kita dicoba untuk mendapatkan sertifikat internasional gitu. Jadi kerjasama dengan Google meluncurkan sertifikat dan dari para mahasiswanya itu mencoba untuk diuji di sertifikasinya gitu. iya, kan tadi kan pengalamannya kayak misalnya tuh dapat sertifikat gitu trennya. Nah, kalau misalnya pengalaman yang ikut MBKM tuh apa? Kalau sebenarnya kegiatan MBKM itu hampir sama kayak belajar waktu kita pandemi ya. Kita belajarnya tuh sinkron di rumah, online sistemnya itu. Nah, cuman tentunya beda atmosfer ketika belajar di kampus sama MBKM ya Kang. Ya. Kalau di kampus mungkin kita kan lebih gimana ya, off cam ataupun dan lain-lain kurang aktif mungkin ya. Kalau MBKM kita dipaksa untuk aktif untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain dari kampus lainnya seluruh Indonesia. Juga kita jadi lebih fokus sih ke satu bidang yang kita minati. Berapa lama waktu itu MBKM? 6 bulan ya? 6 bulan. 1 semester. Sesuai Kan itu online ya. Pernah nggak sih kan karena belajar bareng ada dapat relasi yang di Bandung, ketemu langsung mungkin. Oh, Kang Gi pernah? Kalau saya ada dari anak UPI. Deket atuh ya? Deket. Cowok apa cewek? Kebetulan dia jurusannya hampir sama, teknik informatika atau teknik komputer, saya lupa. Ketemu waktu itu di kosan teman, ternyata masih satu Bandung lah di ini ketemu. Kalau dari kampus lain mungkin belum ketemu sih. Dari Kang Said Rasanya untuk ada nggak? Waktu itu pernah sama tim kelompok, jadi ada tugas akhir gitu. Jadi tugas akhirnya itu membuat suatu, kalau di tempat kuliah itu namanya tugas besar, kalau di MBKM ini namanya capstone project. Jadi dimana kita dikumpulkan dengan mahasiswa yang berbeda gitu dari berbeda kampus, lalu kita satu tim membuat suatu project, salah satu ide dari aplikasinya nantinya lalu dibangun. Dan waktu itu ketemu sama teman-teman dari Unpad, UPI sama Unjani waktu itu, lalu mengerjakannya secara offline. Bikinan project apa tuh Kang? Waktu itu project klasifikasi image recognition buat tour guide gitu. Tour guide. Ya, jadi implementasi tour guide diimplementasikan di aplikasi. Oh. Jadi ketika kita misalkan mengunjungi ke salah satu tempat wisata atau bangunan, kita bingung nih, seperti ini tempat wisata apa sih? Kita cuman butuh ngefoto bangunannya, nanti langsung diklasifikasi, ada infonya nih, kayak informasi bangunannya, informasi harga dan lain-lain itu. Kalau Kang Egi ada nggak tugas Kalau akhir gitu? capstone dari kelompok yang kami buat itu, jadi kami membuat sebuah website mengenai istilah-istilah teknologi. Kayak kan sebenarnya kita itu kayak bingung apa itu Kotlin atau apa itu Java, apa itu re-engineering. Nah, terkadang kita nyari itu di Google kan nggak ada ya penjelasan singkat dan mudah dipahaminya. Nah, kami itu bikin sebuah website buat istilah-istilah teknologi yang bisa dipahami oleh awam. Jadi setiap orang bisa berkontribusi buat menumpahkan pikirannya untuk pemahaman apa sih istilah teknologi yang saat ini ramai. Kurang lebih seperti itu. Berbasis website. Berarti itu bisa dibuka sama semua orang berarti? Untuk saat ini masih bisa dibuka. Apa tuh nama domainnya mungkin? Bisa di-share ke teman-teman? Ada di kbti.vercel.app. Bisa dibuka guys. Dan uniknya itu dari capstone project, jadi nanti diseleksi nanti dapat pendanaan, namanya inkubasi, dapat pendanaan, lalu si tim itu tuh jadi miniatur apa namanya, startup, miniatur startup iya. itu.
Dari Kang Egi sama kayak gitu. Kalau dari program yang saya ikuti nggak ada, jadi cuman kemarin berkesempatan jadi base capstone project dari tema books and reference. Keren-keren ya, tuh ikutin jalan-jalan. Tepuk tangan dulu, Kak. Tepuk tangan. Keren banget. Nah tadi kan udah ya Kang saat menjalaninya gimana. Nah saat menjalani MBKM tuh ada kesulitan apa sih gitu selama akan menjalani Kan sampai online akhir kan gitu ya? gitu. Ya Kayak apalagi sinyal. online gitu. Oke, Kang Egi gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin selama pembelajaran nggak ada masalah ya, karena semuanya online. Paling nggak ada beberapa error, itu juga nantinya bisa didiskusin dengan teman-teman yang lainnya yang ikut MBKM. Kalau Saling membantu ya lah ya. betul, saling membantu. Kalau untuk capstone projectnya mungkin hampir sama ya, kayak tugas besar yang ada di kuliah mungkin ya. Anggotanya hilang-hilangan, Hal Ya, biasa mungkin ya itu. kontribusinya Biasa di sedikit, mahasiswa ya. tapi semua itu bisa dihandle sih. Oh, iya. Kalau dari saya perangkat mah aman sebenarnya, tapi karena di program yang saya ikuti wajib menggunakan bahasa Inggris, jadi rada puyeng gitu ya. Itu emang. Biasanya Puyeng bahasa gimana tuh, Kang? Sunda gitu, di sini tuh ini bahasa Inggris. Nah itu kenalannya, dan gak beda jauh lah kenalannya dari sama kayak Kang Egi. Kayak tadi yang hilang-hilangan dia ya gitu. Nah itu Sekelompok nggak? Enggak, beda. Oh enggak, beda. program. Beda. Oh iya ya kan beda ya, astagfirullah. tuh. Terus waktu kan 6 bulan ya, 1 semester tuh. Terus itu kuliahnya gimana? Waktu itu kan online tuh. Kuliahnya apakah dispen atau gimana gitu? Nah, untuk MBKM sendiri karena programnya itu kita dapat konversi senilai 20 SKS ya kan Iya, Said ya. 20 Jadi SKS. kita nggak diwajibkan untuk ke kampus atau kuliah gitu. Jadi si kegiatan yang sudah kita ikuti nantinya nilainya bisa dikonversi menjadi nilai yang mata kuliah diikutin di semester itu. Tapi kalau memang pengen misalkan penasaran nih gabut misalkan udah kelas di itu karena MBKM gabut pengen masuk ke kelas itu bisa. Bisa aja. Bisa. Soalnya Kang Egi juga gitu ya. Iya. Oh itu definisi terlalu rajin. Terlalu rajin. Tapi Kang maksimal. Said masuk nggak? Masuk kelas enggak. Udah jelas. Karena kan udah keuntungan. Oh, iya. Merupakan keuntungan 20 SKS. Bagi teman-teman yang menonton, contohlah yang ini ya. Oke, tuh kan teman-teman sekalian menarik banget gitu ya. Pengen tahu nih gimana sih gitu cara dapat informasinya tuh gimana MBKM? Biar mengikuti MBKM tuh gimana? Oke, untuk informasi MBKM ini bisa ada di website Kampus Merdeka. Sebenarnya di situ udah detail gitu informasinya. Lalu kalau di medsos itu ada di Instagram, masih sama di Instagram Kampus Merdeka. Kalian bisa cari tahu di situ. Itu nggak hanya studi independen aja, jadi ada bermacam-macam, ada magang bersertifikat, ada studi independen, lalu ada pertukaran pelajar ya kalau nggak salah kan. Ada kampus mengajar Kampus juga. mengajar, dan masih banyak dari program pemerintah yang ada di web Kampus Merdeka. Gitu. Yang ada di adlink di atas. Iya, Udah banyak logo kampus Merdeka sekarang kan. iya. Oh, iya. Nah berarti kan akang-akang ini mewakilkan teknik informatika kan di MBKM ini. Nah ada support nggak sih dari mungkin dari jurusan atau misalkan dari universitas ada nggak? Support sistem. Kalau dari prodi sendiri selalu support ya, apalagi tujuan dari MBKM ini kan meningkatkan skill dari mahasiswanya agar sesuai dengan kebutuhan industri. Tentunya dari prodi juga menyetujui bahwa nantinya dikonversi sebanyak 20 SKS. Tentunya ada support juga dari dosen pembimbing yang siap membimbing kita buat ikut program ini ke depan. Dari Kang Said? Masih nggak beda jauh dari Kang Egi. Kalau ada support dari mahasiswanya ada nggak? Support dari mahasiswa, Sistem paling support dari mahasiswa yang sama-sama ikut MBKM, karena kita dikumpulkan dalam satu grup gitu, jadi saling menyemangati gitu. Karena kan kita berbeda program. Ya, jadi ada banyak program yang bisa diikuti. Gitu. Daripada lihat-lihat, mending kita main game. Mau main game? Nah, boleh Boleh, banget. boleh. Nah, di sini ada 2 kartu yang kalian berdua bisa pilih. Nah, Kakak bisa pilih mau pilih yang mana? Biru atau hijau? Hijau mungkin ya, teknik informatika ya. iya banget. Masuk. Oke. Masuk. Aidan, boleh. Boleh. Mau di Iya, boleh. Boleh, Kan boleh. di Silakan. Boleh, Pil. Oh ini
Ini game apa nih? Dipilih aja dulu Oh, kartunya. Satu aja satu. Banyak. Boleh dilihat. Nanti dulu, Oh, sok nanti. Kang Egy. Lihat dulu ya. Oke. Boleh Kang Sahid bacain. Apa kebiasaan jelek salah satu teman kamu yang pengen kamu rubah? Nah, mungkin ada siapa gitu yang teman satu kosan mungkin yang biasanya bareng. Nah, pengen dirubah apa sih? Atau kamu sendiri aja gitu. Teman kan di sini Oh teman. ya, Iya, teman teman. ya udah boleh temen deh. Ya paling buat teman-teman. Berarti backsoundnya sedih, backsound sedih. Ding ding ding. Ding, ding. Kang Raffi boleh Pixon sedih. Ya berarti buat teman-teman yang menurut saya sikapnya perlu diperbaiki gitu ya. Ya keegoisannya gitu, jangan sampai ada egois dari diri sendiri Jangan nangis. gitu. Gitu. Jadi ya Sabar. jangan egois lah gitu intinya. Jadi harus sama-sama cari tahu, saling bantu kayak gitu. Iya. Oke, Kang Egy boleh dibaca. Siapa yang paling jago modusin orang di antara pemain ini? Ya, Ah. udah jelas ya. Ini Kang Sahid tentunya ya. Oke. Boleh dong kasih satu motivasi atau catatan buat teman-teman yang menonton. Oke, dari Kang Sahid dulu mungkin. Masuk. Oke, kalau dari saya, ya saya ingat dari kata-kata apa ya, pementor waktu di MBKM gitu, semakin sulit perjuangan, berarti semakin dekat dengan kemenangan gitu. Jadi Terus Kang Egy mungkin. kalau misalkan sulit, berarti bentar lagi nih kemenangan. Oke, kalau dari saya mungkin mencoba aja ke pengalaman, banyak pengalaman, cari pengalaman di luar kampus. Banyak program yang udah dirancang sama pemerintah ataupun dari prodi juga mungkin. Jadi kita nggak cuman di kampus jadi kupu-kupu atau Kura-kura. pura-pura. Jadi kita ada pengalaman sendiri, terjun langsung ke industri gitu. Itu aja mungkin. Betul. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh nggak personal gitu Kang di Instagram Iya, atau mungkin. gimana? Boleh. IG-nya gitu. Siapa tahu nanti ada yang follow abis ini. Kang Egy? Oke, ada di Instagram ada Sofyan Egy. Bisa di follow aja kalau ada yang mau ditanya. Hanya ada yang mau ditanyain perihal MBKM atau perihal podcast ini, kalian bisa cek di IG-nya @hmtfunpas. Di situ kalian bisa tanyain ke adminnya. Sekian dari episode 2 kali ini membahas perihal MBKM. Makasih banget buat Kang Sahid Iya, sama Kang Egy udah datang Makasih ya. di podcast Iya, Tip Talks HMTF. Jangan lupa ditonton di Spotify dan di YouTube HMTF Unpas. Jangan lupa di follow juga dan subscribe. Makasih ya Kang nih. Sebelum kita bubar, kita ada souvenir buat kakak-kakak karena telah datang. Satu. kita foto-foto dulu ya Kang Foto-foto dulu. di kamera. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak ya Kang. Sama-sama, terima kasih. Amplopnya? Udah kan? Pengen amplop. Dan dari kami, kami pamit undur diri. Saya Viana dan rekan saya. Dan saya Aina. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.